semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Karena ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi, Ibu yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Jadi Ibu absen dulu ya. Kalau Ibu sebutin namanya, tunjuk tangan ya biar Ibu kenal kalian satu persatu. Antonius Kase. Ada, oke ada ya. Aprilia Ananda. Ada. Oke, Asti Mau. Ada. Emi Dursa. Ada. Enci Silai. Ada, oke. Mintianelu. Oke, ada ya. Ilka Manane. Ada. Novi Tuahana. Oke, ada ya. Rani Lake. Ada. Oke, ada ya. Selviana Kaha. Ada. Oke, ada ya. Yahwa Poen. Ada. Oke. Yorin Yu. Ada. Yunita Priskila. Ada. Oke. Semuanya hadir berarti ya. Jadi kita langsung saja mulai pelajaran kita yang berkaitan dengan berita. Oke, sebelumnya ini mau tanya siapa yang pernah mendengar apa itu berita atau menulis berita? Coba Emi jelaskan apa itu berita menurut pendapat kamu. Oke, jadi berita. Jadi berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan suatu kejadian yang sedang terjadi atau yang telah terjadi dan sifatnya adalah faktual. Coba kita langsung masuk saja pada unsur-unsur berita ya. Jadi unsur-unsur berita ada dua. Coba siapa nih? Novi, coba sebutkan apa saja ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita. Jadi ciri berita yang pertama adalah faktual. Coba siapa nih? Aprilia, coba jelaskan apa itu faktual. Jadi faktual itu suatu kejadian yang bersifat nyata atau kejadian yang benar-benar terjadi. Yang kedua adalah apa? Aktual. Coba Yurim jelaskan apa itu aktual. Jadi aktual itu adalah sesuatu yang baru saja terjadi atau banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Jadi aktual itu bersifat hangat ya, atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sangat diperbincangkan oleh banyak orang. Oke, kita langsung masuk pada unsur-unsur berita. Coba siapa yang bisa sebutkan apa saja unsur dalam berita? Unsur-unsur ada berapa coba? Ada berapa? 5 atau 6? 6 ya. Jadi
5W tambah 1H. Oke, yang pertama apa? Yang pertama adalah 1 watt. Yang kedua U. Yang ketiga where. 4 when. Why. Yang terakhir apa? Ada how. Ini adalah unsur-unsur berita ya. Jadi apa itu? What itu apa? Atau apa yang terjadi dalam berita tersebut? Apa yang dibahas? Apa yang dibahas dalam peristiwa tersebut? Yang kedua adalah siapa. Coba siapa yang bisa jelaskan unsur siapa dalam berita? Jadi siapa itu? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Yang ketiga ada where. Coba siapa nih? Rani, coba jelaskan apa itu where. Jadi where itu di mana peristiwa itu terjadi. Di mana? Oke. Terus ada when. When itu kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Yang berikutnya ada why atau mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi atau apa penyebab peristiwa itu terjadi. Mengapa? Dan yang berikutnya adalah how itu bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, kita akan menganalisis unsur-unsur berita ini dalam sebuah video. Saya akan memaparkan video, tapi kalian harus menyimak unsur apa saja yang terkandung dalam berita tersebut. Lalu kalian analisis ya. Ini Ibu akan sajikan berita atau Ibu akan memaparkan berita. Kalian simak baik-baik ya. Terus kerjakan kurang lebih 15 menit ya. Banyak orang bilang pertengkaran suami istri merupakan bumbu rumah tangga, tapi banyak juga perkara rumah tangga berujung bencana. Ya seperti di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pertengkaran pasangan suami istri berujung maut. Sang istri tewas akibat dianiaya suami. Mayat masih berada di rumah duka di Desa Kebawi, Kabupaten Banyumas, untuk mengucapkan belas sungkawa kepada keluarga dan mendoakan mendiang Jumirah. Usai disolatkan, jenazah Jumirah yang baru saja diambil keluarga dari rumah sakit Magon, Purwokerto ini dikebumikan di pemakaman umum desa. Bukan berpulangnya Jumirah yang membuat keluarga sedih, tetapi penyebab Jumirah meninggal dunia yang membuat keluarga geram. Betapa tidak, Jumirah tewas di tangan suaminya, Ferry. Pria yang seharusnya melindungi pun justru tega menganiaya Jumirah sampai tewas menggunakan besi. Perilaku sadis sang suami dilakukan di tempat tinggal pasangan suami istri ini di Desa Kedungurawu. Kasus ini tak dikenal komunitas agama organisasi polisi usai dengan olah TKP. Sebelum kembali pasangan suami istri. Kondisinya
sekarang terus berapa depan itu sekali udah meninggal terima kasih. Sang suami yang tega menganiaya istrinya telah menyerahkan diri ke Mapolres Banyumas. Polisi juga masih terus memeriksa suami yang diduga membunuh istrinya serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap mengapa pelaku tega membunuh istrinya. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Oke, jadi kalian sudah menyimak ya berita yang barusan saya paparkan. Jadi tugas kalian adalah menganalisis unsur yang terkandung dalam berita ini. Ibu berikan kalian waktu kurang lebih 15 menit sebelum pelajaran ini selesai ya. Dua menit lagi ya. Sudah selesai. Adik-adik, karena kita sudah berada di penghujung waktu, jadi tugas yang tadi itu kalian lanjutin di rumah, lalu kumpulkannya pada pertemuan berikutnya ya. Tapi ibu tambahin lagi satu tugas ya. Kalian harus melatih, maksud ibu kalian harus berlatih menulis berita berdasarkan unsur-unsur yang sudah ibu jelaskan ini ya. Belajar saja walaupun tidak sesuai dengan unsur-unsur ini, tapi yang penting kalian bisa memaparkan berita yang sedang kalian ketahui atau kalian lihat di sekitar kalian. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dalam doa ya. Jadi ibu pimpin kita dalam doa lagi ya. Oke, siap ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu harap kerjakan ya tugas yang sudah ibu berikan.